Mari kita buka Kisah Rasul pasal 16 ayat 19. Ini judulnya Kepala Penjara Filipi. Benarkah atau salah? Anda bisa mencobanya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat. Oke, segitu saya mulai baca saja dari ayat 18. Karena dia enggak nyambung. Ayat 18 satu perikop. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau saya buat sampai di sini, saya baca satu perikop. Karena perikop berikutnya kalau saya sambung ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam sudah berubah ceritanya. Jadi namanya kalau satu perikop itu, satu alinea, satu bahagian, saya buat judulnya di sini, Paulus dan Silas ditangkap. Boleh ya? Paulus dan Silas dipenjarakan. Gitu ya, bisa? Sekali lagi saya baca. Apa sebabnya dia dipenjarakan? Apa sebabnya orang ini marah sama Paulus sama Silas? Karena ini kan persoalannya, ada yang marah kepada Paulus dan Silas. Apa alasannya? Karena kalau kamu baca Roma, hampir itu semua. Makanya Kisah Rasul ini sering disebut apologetika orang Kristen. Apa sebenarnya salahnya? Kok dipenjarakan dia? Jadi kalau kita baca, bisa kita mengerti apa persoalannya, kebenarannya di mana gitu ya. Jadi singkat ceritanya dalam bagian perikop ini, Paulus dan Silas dipenjarakan. Ataupun belum dipenjarakan ya, ditangkap. Ataupun dikatakan dianiaya, bisa. Kenapa dia dianiaya? Karena kita kan belajar observasi ya. Ya. Itu yang coba kita lihat. Saya baca sekali lagi, Anda perhatikan ya. 16 mulai. Nah, sedikit lagi. Apa sebenarnya kasusnya? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ini kasusnya. Jadi ada perempuan roh tenung di dalam rumah sembahyangnya orang Yahudi ini. Tahu kamu rumah sembahyang? Pasti kamu nggak tahu.
Kenapa kamu ketawa Pak kan bilang? Rumah sembahyang. Ya kalau nggak tahu ya, just pass away. Don't need to think about that. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, dari situ baru ada poinnya ke bawah ya. Tenungan-tenungannya, aku ulangi sekali lagi. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ini poin pertama. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini poin kedua. Jadi perempuan yang punya roh tenung ini bisa menghasilkan. Ya, karena dia bisa menyatakan apa yang terjadi bagi orang lain, ditenungkannya ya. Ya. Kalau di sini ngogir tak tanya, bagaimana nanti nasibku katanya ya. Ya, kasih katanya ya. Oh, kamu cocok dijodohkan sama si Anu katanya ya. Oh, taruhlah cincinmu di sini supaya kamu dapat rezeki gitu, ya. Itu di sini dia. Dan nampaknya ini berhasil. Makanya ada tuannya. Ada yang menguasai dia. Itu ceritanya ini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi bukan dirasuk. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Makanya minggu lalu kita kata apakah? Bengis ya. Dia yang punya roh tenung, siapa yang dapat untung? Tuan-tuannya. Makanya bengis kita bilang kemarin kayak itu. Apa? Kejam. Iya kejam dia ini ya. Orang lain punya roh tenung, tapi dia yang dapat keuntungan. Ini yang terjadi. Baru ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Paulus dan kami katanya ya. Berarti si penulis ikut ya. Ya, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi tadi kepada orang yang bukan Kristen dia bertenung ya. Ini dia bertenung kepada orang Kristen ya. Kepada Paulus dan orang ini. Bernubuat dia kan. Orang ini apa katanya? Siapa dikatakan yang punya roh tenung ini Paulus sama mereka? Ya dikatakannya di sini paling enak ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Sambil berseru katanya. Orang-orang ini, siapa orang-orang ini? Paulus dan rombongannya ya. Karena nanti ada Silas ya. Dan rombongannya. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Bukan pendeta. Jadi dikenalnya Paulus ini hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Siapa yang tahu? Roh tenung. Ya. Jadi yang memiliki roh tenung ini dikenalnya Paulus ini. Bahwa inilah hamba. Iya. Jadi kita ini dikenalnya, oh inilah orang Kristen yang memiliki Allah yang maha tinggi. Begitu kah? Jadi kenalnya. Kan begitu ya? Atau kamu katakan dipujinya boleh ya? Orang yang memiliki roh tenung ini memuji-muji Paulus dan rombongannya begitu. Bisa ya? Bagaimana dia memuji-mujinya? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Apalagi? Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dua dia tahu mengenai Paulus dan ya teman-temannya. Satu, hamba Allah yang maha tinggi. Berarti dia bukan hamba yang maha tinggi ya. Karena dia tadi hamba yang memiliki roh tenung. Jadi diakuinya ini lebih tenung. Jadi dua kategori mereka ya.
hamba, kan ini katanya, yang punya roh tenung ini kan, demi nama Yesus Kristus, maaf. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Itu satu. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tahu dia. Dua dia. Oke, berikutnya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Berarti Paulus beberapa hari ada di tempat itu. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Terganggu rasanya. Dipuji memang, tapi terganggu. Gitu ya. Kadang-kadang seringkalinya kita alamin ya. Ya. Terganggu kita walaupun dipuji. Paulus terganggu. Waktu tafsiran saya baca itu, roh yang di dalam kita ini terganggu karena setan itu yang memuji kita. Ya. Jadi Paulus itu sangat terganggu waktu orang ini berteriak-teriak, oh inilah hamba Allah yang maha tinggi katanya. Oh ini dengarkanlah dia bahwa dia membawa kabar sukacita, membawa keselamatan katanya. Tapi Paulus terganggu jiwanya. Baru disambungnya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh tenung itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sehat dia? Aman? Aman bagi siapa? Bagi yang punya roh tenung. Bebas dia. Jadi apa yang dikatakannya? Orang-orang ini memberitakan kabar keselamatan. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 19, itu ceritanya ke bawah. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Inilah kisah para rasul. Lenyap penghasilan tuannya yang memiliki perempuan roh tenung. Paulus datang menyelamatkan orang yang punya roh tenung. Tetapi yang punya roh tenung aman, siapa yang tidak aman? Hah? Ya, sudah jelas ya. Jadi kalau begitu, kalau kita ngabarkan Injil, adakah yang bisa diselamatkan? Ya. Tapi adakah yang rugi? Kan itu ceritanya ini. Ada yang rugi dia. Karena dia rugi, bagaimana caranya? Ya, bagaimana supaya jangan rugi kan? Ya, kita ini kan semua ke situ semua. Nah, baru katakannya sini, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Jadi kisah Rasul menjelaskan letak persoalannya. Kenapa Paulus dan Silas ditangkap? Itu di atas. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi kata yang tidak bisa kita lupa, lenyap. Ya. Lenyap penghasilan orang ini. Apa istilah yang kita pakai? Bengis ya, atau apa namanya? Apa yang kejam dia? Ya. Kejam kali dia. Orang ini selama ini punya roh tenung, dapat untung dia. Sekarang orang yang punya roh tenung ini lepas, kejam dia. Siapa yang dikejaminya? Karena rohnya sudah pergi. Kan gak bisa lagi dia bernubuat dan gak dapat untung lagi dia. Boleh kamu katakan, oh ini perbudakan roh. Ya, ini perbudakan gitu. Akhirnya ditangkapnya lah Paulus dan Silas. Ini menjadi kasusnya, nah, harus tahu kita.
Ya, ini kasusnya menimbulkan masalah ini. Ya, barulah dikatakan ditangkap. Baru sekarang diputar-balikannya persoalannya. Jadi selama kamu membaca Alkitab dan selama kamu mendengarkan kekristenan, inilah yang terjadi tiap hari. Kasusnya ini, tapi diputar balikkan. Karena rugi dia. Ya. Ini yang mau diungkapkan oleh ini. Makanya buku Kisah Rasul ini buku pembelaan kekristenan dalam kekaisaran Romawi. Mari kita lihat. Sudah tahu kasusnya jelaskah? Karena kalau kamu baca saja nggak tahu nanti kamu kasusnya. Ya, baru ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi. Mengacaukan katanya. Sebenarnya siapa yang kacau? Jawabnya, dia yang kacau. Kenapa? Karena uang masuknya sudah menjadi kacau. Ya dia yang kacau. Tetapi diputar balikannya, dimasukkannya kepada politik negara. Masuk dia ke dalam politik negara. Nanti kan perhatikan kali waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap diputar balikkan oleh mahkamah agama, orang Farisi dan orang Saduki. Masukkannya dia ke dalam. Ini melawan kaisar. Karena dia berkata bahwa dia adalah raja. Diputar balikkannya ke situ. Orang-orang ini mengacaukan kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Rupanya di kekaisaran Romawi tidak bisa diajarkan agama lain. Karena Rom sendiri memiliki agamanya sendiri bahwa kaisar itu adalah raja. Kaisar itu adalah Tuhan. Kaisar itu adalah Allah. Ingat Raja Herodes? Pasti kamu gak ingat. Oh, ini bukan suara manusia yang kita dengar. Tapi dia ini adalah suara Allah. Dan malaikat menampar Raja Herodes dan mati dan dimakan cacing. Karena mereka demikian. Jadi pintar kali Tuhan ini tadi memutarbalikkan. Padahal Paulus tidak ada menyangkut sedikit pun mengenai kekaisaran Romawi yang dia bicarakan soal apa. Nggak tahan dia karena roh tenung tadi mengganggu. Jadi antara Paulus dengan roh tenungnya menjadi persoalan. Clear kah? Karena ini kita sering diajar, kalau kita baca Alkitab itu, tahu kita di mana titik persoalan hidup dulu. Kacau dibuatnya. Padahal bukan itu permasalahan. Yang terjadi permasalahan, nggak tahan Paulus. Karena roh tenungnya tadi yang mengganggu. Tapi menarik kali bagi aku. Walaupun ada roh tenungnya, masih rindu dia ke rumah sembahyang. Ikan itu di sini kan? Ini kan bukan di pasar jumpa, di rumah sembahyang. Makanya senang aku dengar cerita ini sebagai misi. Tidak bisa ditahannya padahal dia punya roh tenung. Ngapain dia datang ke tempatnya Paulus khotbah? Dan di sana pula dia khotbah menceritakan didahulinya kan gitu ya. Dengarkan orang ini. Inilah Allah yang maha tinggi, inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kedua, oh dia mereka ini memberitakan kabar keselamatan. Kan nggak salah khotbahnya. Tapi kenapa dia terganggu? Karena ini dari setan yang memujinya gitu ya. Makanya nanti jumpalah kamu. Janganlah kau gila-gila puji-pujian yang sia-sia. Maksudnya itu. Jangan biarkan setan memuji kamu. Memang benar kan? Benar kan? Kan benar Paulus itu hamba Allah yang maha tinggi. Ya, kan benarlah dia ini memberitakan keselamatan di mana keluarga Lydia sudah selamat. Kan benar. Tapi di mana yang salah?
Iya, mulut di mana roh tenung ini memakai, itu yang salah. Makanya kalau baca kisah para rasul, kalau kamu nggak tahu ya tinggal cerita kamu tahu. Tapi yang mau diungkapkannya inilah keadaan di dalam kisah rasul ini. Gitu. Ya, baru dalam aplikasinya bisa kita katakan, janganlah setan memuji kita. Janganlah dunia memuji kita. Nggak tahan nanti jiwa kita ini. Biarlah Allah yang memuji kita. Iya, Paulus nggak tahan gitu. Itunya kasusnya membuat Paulus ditangkap dan Silas. Tetapi diputar balikkannya langsung dimasukkannya kepada pemerintahan Rom. Jago ya? Jadi nanti kamu bisa tambah pikiran, oh ini kok dilarikannya ke sini. Ini masalahnya roh tenungnya. Bukan menceritakan soal apa yang melawan Rom. Tetapi dilihatnya ini ada lubang di mana Paulus dan Silas ini bisa dimasukkan, dipakainya lubang yang besar ini. Kita sebagai orang Yahudi, kata langsung. Ya, kita sebagai orang Rom dan dia orang Yahudi. Dia mengajarkan kepada kita yang tidak bisa kita terima sebagai orang Rom. Pemerintah langsung ikut, tentara ikut langsung berperang. Padahal tadi kasusnya roh tenungnya. Dikeluarkan Paulus roh tenung dari manusia tadi, selamat dia. Yang menjadi kasusnya di mana? Biang keladinya di mana? Iya, tuannya tadi ya rugi. Akhirnya diputar balikkannya. Itu maka dikatakan Alkitab ini memberikan hikmat. Memberi kita hikmat dalam hidup ini. Ya, itu maka enak kurasa baca Alkitab ini. Karena memberi hikmat kepadaku. Di dalam hidup sehari-hari. Dalam jualan, dalam bawa mobil, dalam menghadapi kantor-kantor, semuanya, oh ini begini ya kasusnya sebenarnya, tetapi kesini dibuatnya. Hikmat dikasih Tuhan dari firman ini. Baca Alkitab itu, karena firman itulah memberikan hikmat kepadamu, kata Paulus kepada Timotius. Kamu pikir Alkitab ini hanya untuk ke surga? Tidak. Ini kasus di dunia betul. Apa katanya tadi? Kalimat yang paling saya ingat, enak. Tuan-tuannya apa? Kehilangan penghasilan. Itunya kasusnya. Bukan dia sebagai orang Yahudi melanggar undang-undang Rom. Jadi dimasukkannya langsung undang-undang Rom. Karena Roma tidak bisa menerima ajaran agama orang lain. Maka dia pakai dua kata yang sangat di sini penting kali. Orang-orang ini mengacaukan kota kita ini. Mana jadi kacau? Dia yang jadi kacau. Dia yang membuat kacau. Orang ini tenang semua. Yang punya roh tenung sudah lepas. Tapi dipakainya kata kacau. Orang-orang ini mengacaukan kota ini. Karena mereka orang Yahudi. Langsung dibuatnya perpecahan. Kedua. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Dua pasal. Satu mengacaukan secara keamanan, satu mengacaukan dari segi keagamaan. Sebagai orang Rom tidak bisa menerima adat istiadat orang Yahudi. Baca Alkitab ini tambah pintar kamu. Tahu kamu kasusnya ini bukan di sini, di sini gitu. Itu yang mau dikatakan si penulis. Baru bagaimana jadinya? Mereka mempercayai. Nah, baru ayat 22. Juga orang-orang banyak bangkit. Muncullah langsung gerombolan yang lebih banyak. Tadi cuma satu orang ini. Yang punya budak perempuan roh tenung. Sekarang ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Langsung gerombolan yang lain muncul. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaiannya dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini keadaannya. Ada yang kurang jelas bisa Anda tanya.
Sebelum saya pindah topik. Jadi sudah jelas kasusnya ya. Jadi nanti bisa kamu analisa, kenapa aku begini ya? Di mana sebenarnya kasusnya? Tersembunyi tapi bisa diungkapkan. Kenapa hidupku kacau? Dari mana tadi sumbernya? Bisakah aku temukan? Ya, Alkitab ini mau mengungkapkan ini apinya, makanya ini asapnya. Sebenarnya Paulus tidak pernah mengacaukan. Paulus sebagai hamba Allah yang Maha Tinggi menyelamatkan, betul ya. Nah, tetapi ada orang yang dirugikan. Dan orang yang dirugikan ini mengatur semua kata bohong. Yang tidak ada menjadi ada. Dan itulah kasusnya di sini. Akhirnya masuklah mereka ke dalam penjara. Sudah masuk pembesar-pembesar. Jadi bisa kan pikirkan dalam ini. Ya. Pembesar ini juga langsung mempercayainya. Akhirnya terjadilah ini. Enggak ditanyanya dulu, benarkah itu? Enggak. Langsung saja diterimanya apa yang dikatakan orang. Kita juga bisa demikian. Apa kata orang kita terima saja semua. Ini kalau membaca kisah para rasul. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nanti kita sambung. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau Anda nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Tapi kalau ada yang tanya, silakan ya. Ini aku observasi supaya waktu kamu nanti membaca Alkitab dulu tak bosan kamu. Kalau kamu baca saja dari atas, kamu menjadi bosan karena tidak memberikan hikmat hidup di atas bumi ini. Tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, sekarang kita lihat di mana penyertaan Allah dalam cerita ini. Kan itu yang kita mau tanya. Boleh itu di bawah. Kan belum sampai ceritanya selesai. Itu di bawah nanti. Ceritanya nanti kan ada perikopnya keempat itu ya. Ya. Allah belum kelihatan menyertai dalam cerita ini. Kelihatan belum menyertai ya. Jadi jangan nanti kita salah ya. Karena Allah senantiasa menyertai akan mau mencapai tujuannya ya. Ya, tapi kalau kamu tidak melihat bahwa Allah menyertai di sini, itu juga boleh. Ya. Tapi aku bisa melihat Allah menyertai. Dari mana? Dari 2 Timotius 1 ayat 8. Ya. 2 Timotius 1 ayat 8. Aku bisa melihat Allah menyertai. Walaupun sampai dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. 2 Timotius pasalnya 1 ayat 8. Didera, dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara. Aku bisa melihat Allah menyertai Paulus dalam bagian ini pun. 2 Timotius 1 ayat 8. Karena titik pandang kita bisa berbeda. 2 Timotius 1 ayat 8. Janganlah malu karena aku sebagai seorang yang di penjara. Setelah itu apa lagi? Sambung. Nggak ada lagi kalimat belakangnya. Nah, saya baca lagi supaya kita tahu. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi kasus yang paling besar kenapa kita tidak bersaksi? Malu. Amin kah? Tapi kalau aku punya berlian, itu nggak pernah aku malu. Berlian, apalagi aku punya mobil baru. Pasti aku nggak malu. Jadi kasus yang terbesar kenapa orang tidak bersaksi? Malu. Kenapa aku malu? Karena nggak mobil baru dia. Karena nggak berlian bersaksi itu.
Malu. Nanti kan bisa lihat-lihat. Ya. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita ini semuanya malu. Malu kita menyatakan Yesus kepada orang lain. Tapi kalau aku punya mobil baru, mau aku semua menceritakannya kepada orang lain mengenai mobil baruku ini. Ya. Bisakah kita tangkap? Maka mungkin lebih tinggi bagi kita mobil yang baru ini kita bisa saksikan kepada orang lain daripada Yesus juru selamat itu. Kejam kita ya. Kalau seorang anak malu terhadap ibunya sebenarnya di dunia ini sudah sangat dihina manusia. Tapi orang Kristen ini malu menyaksikan juru selamatnya kepada orang lain. Kejam. Tapi aku tahu menceritakan, oh dia sudah mati untuk dosaku. Tapi waktu menyaksikannya, aku malu. Nanti Roh Kudus akan katakan pada saudara, kau juga akan malu kan? Itu maka enggak kau saksikan sama orang itu kan? Tapi kalau baju barumu, entah HP-mu yang baru, pasti kau ceritakan. Ini nah Apple 14. Oh ini nah ini harganya 40-an gitu. Oh ini begini cara kerjanya begini. Oh mantap. HP itu enggak pernah kamu malu menyaksikannya. Tetapi Tuhan juru selamat lu malu kamu menyaksikannya. Ini yang dikatakan Paulus di sini. Kuharap Roh Kudus kalau memang betul di dalam hati Anda dia akan berkata kepada saudara, malu kau menyaksikan aku kan? Makanya sejak kau terima Tuhan Yesus, nggak pernah kau saksikan aku sama orang. Kau simpan saja di dalam hatimu. Hanya pertanyaan yang kedua, kalau aku punya mobil baru, mungkinkah nggak dilihat orang? Ini juga menjadi pertanyaan yang kedua. Atau aku bilang aku punya mobil baru, hanya gambarnya di rumah. Itu kan bisa ya. Oh, angan-angan ya. Oh, ini nanti mobil baruku, nanti begini. Tapi gambarnya di rumah. Tapi nggak bisa kutunjukkan kepada orang lain. Karena memang tidak ada. Ini rahasia yang terbesar. Saya baca berikutnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi semua kita ini satu kekurangan kita. Malu kita menyaksikan Yesus kepada orang lain. Berikutnya. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Jadi Paulus ini dihukum karena dia. Tapi aku belum puas mengungkapkannya, kurasa Tuhan masih mau. Benarkah kami yakin Yesus mati untuk dosa-mu? Berapa yang dikasihnya? 1 miliar, nyawanya sendiri. Itulah nilai penebusan. Makanya 1 Petrus katakan apa? Kita ditebus bukan dari emas dan perak ya, tetapi dengan darah Kristus Yesus yang mahal ya. Benarkah? Kalau memang dia mutiara, kalau dia benar berlian, kalau dia memang mobil yang baru, tak mungkin kita tidak tunjukkan kepada orang lain. Jadi aku yakin 100%. Yang tidak bersaksi ini nggak ada sama dia. Mutiaranya pun nggak ada, berliannya pun nggak ada, mobil barunya pun nggak ada, apapun nggak ada sama dia. Hanya yang ada dia sebagai anggota gereja Kristen Muria Kemurahannya. Tapi sebenarnya yang bernilai dari gereja ini nggak ada menjadi bagiannya. Sehingga apa yang dikatakannya aku pikir. Ya. Makanya di sini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini penyertaan Allah. Melainkan ikutlah. Masuk surga. Menerima berkat. Menerima kesembuhan. Doaku dijawab dalam apa? Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah.
Ikutlah itu maka tadi kita tidak lihat Allah menyertai Paulus waktu dia dipenjarakan dan didera karena tidak masuk ke dalam otak kita. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Oke, sekarang saya tambah sedikit. Kalau kamu baca Matius, baca Markus, apalagi? Lukas, apalagi? Yohanes. Ceritanya di dalamnya pasti kamu lihat cerita Yesus ya. Bagaimana cerita Yesus menyembuhkan gitu ya. Memberi makan, pesta di Kana, membangkitkan orang mati. Itu ceritanya. Disambung berikutnya bagaimana? Pasti kamu jumpa cerita Yesus disalibkan. Yesus dikuburkan. Yesus bangkit. Jadi di mana cerita kekristenan? Maka kamu katakan, aku harus menceritakan kekristenan itu, ikutlah menderita dalam Injilnya. Baru lengkap Injilnya. Di dalam Kisah Rasul, kita tidak melihat cerita Yesus. Tapi kita akan melihat cerita orang-orang percaya. Yang melayani dan cerita orang-orang percaya menderita karena Injil. Kulangi, karena ini pelajarannya. Injil Matius kamu baca, jumpa kamu cerita Yesus. Cerita Yesus yang bagaimana tidak bisa tidak Yesus melayani. Ya. Tidak bisa tidak Yesus disalibkan sepanjang lama kali. Yesus menderita. Tidak bisa kamu lupa menceritakan Yesus naik ke surga. Kalau kamu baca Kisah Para Rasul, kamu tidak jumpa Yesus melayani. Tidak pernah lagi kamu jumpa Yesus melayani di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kamu lihat orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus orang Nazaret, setan keluar. Kan itu tadi sini ya. Jadi kamu lihat orang-orang percaya yang melayani. Itulah temanya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu bukan lagi Yesus yang menceritakan Injil, tetapi orang percaya yang menceritakannya. Maka di dalam bagian cerita kita ini tadi, yang menceritakan Injil itulah Paulus dan Silas. Ceritanya berkuasa. Sekarang ceritanya dia dipenjarakan. Karena harus memenuhi bagaimana Yesus menderita di dalam Injil. Sekarang hamba-hambanya ini harus menderita. Karena itu dia katakan ikutlah. Di mana ikut? Mengambil penderitaan di dalam Yesus. Kalau ini kita tidak tahu, ya kita nggak melihat Allah bekerja. Kan dikatakan yang tadi ya. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Bukan oleh kekuatan kita pula kan, oleh kekuatan Allah. Inilah isi cerita yang kita baca ini. Kita bisa melihat Paulus, Silas ikut menderita dalam Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau enggak bagaimana roh tenung itu dalam nama Yesus Kristus, keluarlah kau dari orang ini. Bukankah ini kekuatan Allah menyertai mereka, membuat mereka ditangkap, membuat mereka didera, membuat mereka dipukuli, mereka dipenjarakan? Kalau tadi tidak ada kekuatan Allah mengeluarkan roh setan itu, kan nggak dipenjarakan dia? Kan tidak kan? Nah, makanya tadi aku bilang Anda tidak bisa melihat karena kacamata kita sebagai orang Kristen salah. Kalau Allah tidak menyertai, bagaimana bisa roh tenung yang sudah selama ini menguasai perempuan ini keluar? Kalau Allah bukan menyertainya. Allah menyertai. Nah, makanya ikutlah menderita dalam Injilnya oleh kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah yang ada sama Paulus lah penyertaan pelayanannya kepada orang-orang yang roh tenung inilah. Makanya dia ditangkap karena ada di situ yang sangat kejam. Kehilangan mata pencaharian
karena perempuan ini dilepaskan dari roh tenungnya. Ya. Jadi bisa kita punya hikmat. Kurasa nggak salah aku. Salah tafsiranku kah Allah menyertai atau enggak? Kalau Allah tidak menunjukkan kuasanya, membebaskan perempuan ini, nggak terjadi persoalan ini. Makanya kalau kita melayani kan nggak terjadi persoalan karena nggak ada kuasa Allah dalam diri kita dan terjadi perombakan. Orang ini sungguh hamba Allah yang maha tinggi. Dia memberitakan keselamatan. Dan tak tahan lagi dia dipuji oleh orang itu. Baru dikatakan, Yesus, keluarlah engkau, dalam nama Yesus katanya ya, keluarlah engkau daripada orang ini. Sekarang kita baca sekali lagi ya, supaya bisa kita ngerti. Ya, tetapi Paulus, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar daripada perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nama ya. Kisah Rasul 16 tadi saya kembali ayat 18. Ini buktinya penyertaan Allah. Makanya kalau dibaca, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, itu ceritanya, maka saya bilang tadi, penterjemahannya ini, paragrafnya, di atas baru cocok, aku bilang kan. Karena nggak nyambung ceritanya. Ya, ini kan nyambung ceritanya. Dan sesudah itulah dia didera dan dia penjarakan. Akhirnya Injil rupanya ikutlah menderita dalam Injilnya. Itu kita nggak punya, sehingga nggak tahu kita bacanya. Itu kita nggak punya. Yang kita punya apa? Yesus sudah mati untuk dosamu. Itu kita punya. Ya kita punya. Tetapi kalau masuk penyertaan Allah, itu nggak sampai kita di situ. Nah inilah cara baca Alkitab sehingga tambah pengertian kita. Jadi penderitaan itu adalah bagian keselamatan. Kalau capcay itu banyak sayurnya. Maka penderitaan itu adalah bagian keselamatan. Kalau betul kamu diselamatkan. Ya, anak-anak lahir ke dunia ini kena COVID, kan itu bagian hidup di bumi. Atau kamu harapkan dia nggak pernah influenza? Itu bukan hidup. Kalau memang hidup, ada bagian-bagian di sini. Kena hujan, kena panas, kan itu semuanya. Jadi ikut menderita dalam Injilnya itu bagian keselamatan orang yang sudah menerima Yesus. Itu bagiannya. Makanya tadi aku mulai apa ya? Kalau kamu baca Matius, Markus, Lukas, pasti kamu lihat Yesus melayani di situ. Gitu. Dengan kuasanya ditolonginya orang gitu. Tapi nggak bisa juga kamu berhenti kalau kamu baca Matius, Markus, Yesus disalibkan. Di dalam Kisah Rasul nggak jumpa lagi kita Yesus melayani. Yang melayani siapa? Paulus, orang percaya, kamu dan aku. Kalau dulu Yesus menderita, sekarang aku yang menderita, begitu kak? Iya, itu yang benar aku rasa. Iya, makanya janganlah malu karena aku sebagai orang dipenjarakan, katanya kepada Timotius ya. Tapi ikutlah menderita dalam memberitakan Injilnya itu gitu. Ya, makanya ada satu jemaat waktu dia dengar ini, akhirnya bersedia dia mengambil penderitaan dalam pekabaran Injil. Dia bersedia mengambil penderitaan dalam mengabarkan Injil. Tertarik aku sama dia. Diceritakannya semua. Baru lengkap kita orang yang sudah diselamatkan sebagai orang-orang yang sudah percaya gitu. Nah, jadi kalau kamu nggak lihat tadi penyertaan Allah, sekarang sudah kamu lihat. Karena penyertaan Allah itulah maka Paulus dan Silas dipenjarakan. Karena dia memakai nama Yesus, setan keluarlah kau. Keluar dia kan gitu ya. Ya, dan di dalam hal itulah dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi bukan Allah tidak turut bekerja, walaupun mereka ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, makanya saya rindu tadi, nggak mungkin jemaat kemurahannya ini maju. Kalau katakanlah nggak usah terlalu jauh, nggak mungkin ya jemaat kemurahannya ini bertahan hidup sebagai orang beriman kalau nggak tahu dia baca Alkitab. Itu kan hanya menjadi orang perasanku. Kuperaskan tiap minggu. Bagaimana cara Anda memeras aku, Pak? Ada di sana musuh itu. Itu musuh itu. Persembahan.
taruh induk ke situ, tapi kamu nggak dapat untung dari Yesus. Kan ku bilang aku nggak mau kamu ikut aku, tapi rugi. Ya, ku peras kamu tiap minggu, taruh 50.000. 1 tahun berapa kamu sudah ku peras? Kejam. Gereja ini bisa kejam, pendeta ini bisa kejam. Kalau kamu nggak dapat untung daripada apa yang kuberitakan. Itulah tanggung jawabku. Kalau secara organisasi bisa kamu kuburkan, tapi kan kematian cuma dapat ndu. Nggak dapat ndu seperti ini tadi. Bebas dia daripada roh tenung itu. Kotak persembahan itu pemerasan untuk jemaat yang tidak bertobat. Jadi kalau kamu belum lahir baru, kamu kuperas tiap minggu uang persembahan dulu. Kejam aku. Makanya kadang-kadang aku bilang, gak usah lagi kamu datang. Aku bilang, kuperas kamu tiap hari, aku pun merasa berdosa pula. Karena gak dapat kamu apa-apa dari yang mahal yang kuberikan ini tadi. Makanya bagi Paulus, janganlah kau malu karena aku sebagai orang tahanan. Dipenjarakan pun dia untung dia. Nah nanti kita bisa lihat berikutnya. Jadi kalau kamu gak mampu membaca Alkitab, maka kamu menjadi jemaat yang kuperas. Kejam pendeta ini sama kamu. Gak ada dapat untung tuh. Nanti setelah sampai di surga, kamu di neraka, aku di sini. Itulah pendeta aku yang sangat kejam. Perpuluhanku pun kadang-kadang kuberikan juga aku di sini. Itu tujuanku kalau aku khotbah. Supaya jangan kamu kuperas, tapi untung. Itulah filosofiku pagi ini. Makanya di mana kamu lihat penyertaan Allah di sini? Kalau Allah tidak berkuasa di dalam diri Paulus, tidak terjadi peristiwa ini. Karena roh setan tadi keluar, roh tenung tadi keluar. Karena itulah dia ditangkap dan dipenjarakan. Ada biang keladinya di situ adalah tuannya yang sudah merugikan. Langsung diputarnya otaknya. Orang ini orang Yahudi. Wah hebat ya. Tahu kamu orang Yahudi siapa ya? Keturunan Abraham, orang yang dipilih oleh Allah satu-satunya. Tidak ada bangsa yang lain lebih tinggi daripada orang Yahudi seluruh dunia. Sampai hari ini tingkat kecerdasan, tingkat kekuasaan ada di tangan mereka. Mereka itu umat pilihan Allah. Nggak ada yang bisa kita hadapi. Tapi itulah yang diadukannya. Dan pembesar-pembesar kota hanya menerimanya saja sebagai orang Rom. Itulah power dalam zaman kekaisaran Romawi. Orang Yahudi bisa diapakan saja pun sewenang-wenang kekaisaran Romawi secara politik. Dan inilah terjadi. Tapi Paulus bukan di situ. Dia di dalam Injil. Jangan kamu nanti nggak bisa kamu pisahkan politik Roma dengan Injil yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Jadi kapankah aku untung? Perempuan roh tenung untung dia. Paulus rugi, ya Paulusnya rugi, perempuannya untung. Di sini ada dua yang rugi. Siapa lagi yang rugi? Tuan. Baru Paulus. Yang untung siapa? Yang punya roh tenung, lepas dia. Ya, jadi itulah yang aku mau dalam sekolah minggu kita ini. Bisa kamu renungkan. Jadi nanti kamu bisa kejamkah atau memang dapat untung. Karena aku sebagai hamba Allah membuat orang supaya untung. Itulah prinsip dalam otakku. Makanya kalau yang merugikan itu nggak mau aku ya. Terima kasih kalau nggak ada yang mau ditanya. Sembah kami kam di bata si maha tinggi. Allah yang maha kuasa. Kami datang sujud kepadamu. Kami berdoa supaya hati ini jadilah seperti hati Lydia. Dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Itulah satu-satunya harapan kami. Supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dan kami tidak rugi hidup. Supaya kami tidak diperas oleh organisasi gereja. Supaya kami ada untung kalau kami kebaktian. Ibadah itu memang sangat berguna. Kami berdoa. Tapi kalau hati kami tertutup, maka kami orang yang diperas dari minggu ke minggu. Dan dari tahun ke tahun. Karena itu berbelas kasihanlah Tuhan kepada kami ini.
Kalau hati kami tidak bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menunjukkan sumbat, penghalang, sehingga kami tidak bisa menangkap apa yang Allah katakan. Berbelas kasihanlah kepada kami dan berilah kemurahan-Mu, sehingga kami menjadi orang yang untung di hadapan Yesus yang telah berkorban untuk kami. Dan akhirnya kami berani berkata, ikutlah menderita karena Injilnya oleh kekuatan Allah. Terpujilah nama-Mu, kami masih aman beribadah di negara kami ini. Masih lingkungan kami aman, kami tidak diganggu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara ini, supaya kami ada kebebasan menyembah dan mengaku bahwa Yesus itulah juru selamat kami. Berkati hikmat supaya kami semakin pintar sebagai orang yang sudah percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami beribadah dan kepadamu saja kami menyembah. Amin. Silakan duduk. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bedanya Kisah Rasul dengan Injil Anda sudah tahu tadi ya. Injil itu Yesus menjadi bintang filmnya. Tetapi Kisah Rasul orang percaya menjadi bintang filmnya. Apa yang dialami Yesus di dalam Injil, itu jugalah yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam kisah para rasul. Kuasa sama. Di sana kelihatan Yesus yang berkuasa. Tetapi di sini orang-orang percaya yang diberi kekuatan oleh Allah. Tak ada bedanya. Dengan demikian bisa kita membaca Kisah Rasul walaupun belum terbiasa. Mari kita lanjutkan perikop yang kedua. Itu mulai dari ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, sesudah dipukuli, masukkan ke penjara, datanglah tengah malam. Ya. Si penulis mau menceritakan tengah malam waktu tidur. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Jadi mereka bukan berdoa pada pagi-pagi. Mereka berdoa di hari tengah malam. Ya. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Banyak tafsiran bisa aku tambahkan, tapi nanti terlalu sulit Anda menangkapnya. Kita tidak lanjutkan itu. Yang Anda bisa lihat tengah malam itulah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan sebagai orang Kristen, orang-orang hukuman lain pun mendengar mereka. Berarti orang-orang yang di situ mendengar mereka menyanyi, mereka mendengar bahwa mereka sedang berdoa. Anda pernahkah menyanyi waktu Anda kerja? Waktu Anda diangkut? Waktu Anda di kantor? Waktu Anda jalan sekolah dengan teman-teman? Yesus itulah satu-satunya. Na 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 na. Bisakah didengar orang atau enggak pernah? Atau malu? Atau lebih enak nyanyian yang lain? Boleh, tapi inilah keadaan. Turutlah menderita di dalam Injilnya. Mereka masih bisa menyanyi. Bisa saya uraikan jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kubaca. Dalam bacaan semua penafsir, mereka tidak merasa sakit. Maka tadi kalimat yang paling penting, ikutlah menderita dalam Injilnya, dalam kekuatan Allah. Kita ini bisa merasa sakit dicubit, karena enggak ada kekuatan Allah dalam diri kita. Sehingga penderitaan bagi mereka, mereka tidak merasa sakit, mereka bisa berdoa. Kalau Petrus pada pasal 12 Anda baca, ngorok dia di tempat tidur itu. Akhirnya harus datang malaikat dibangunkannya.
bangun kau, keluar kau. Kan gitu kata malaikat itu. Karena mereka nggak menderita. Nggak merasakan secara jasmani. Makanya mereka menyanyi, mereka berdoa, orang-orang lain bisa mendengar. Ini ceritanya. Ya. Pasti kami ingat ya. Firman Allah tidak dapat dibelenggu. Karena oleh kekuatan Allah mereka ini menderita karena Injil. Nyanyi dia. Siapa yang bisa melarang kita nyanyi? Yang bisa melarang kita nyanyi siapa coba? Malu. Bukan orang lain ya. Oke, itu cara bacaku. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wah, kalau ini enak kita cerita. Pasti Anda senang mendengar ceritanya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, hore gitu ya. Allah menyertai gitu ya. Itulah kita maksud tadi. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Memang undang-undang Rom, kalau ada satu orang dari penjara lepas, dia harus menggantikannya dibunuh. Itu ketetapan Rom. Jadi nggak boleh orang penjara itu lepas. Kalau lepas maka kepala penjaranya itu akan dibunuh. Jadi daripada aku dibunuh Rom, lebih baik aku bunuh diri sendiri. Itu undang-undang Rom. Makanya dia ambil pedangnya, langsung dia mau dia membunuhnya. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Kan gak kesakitan dia ya. Cocoklah, sudah terbuka pintu, kepala penjara bunuh diri, bisa kita ngapain? Ya, bisa kita katakan, tangkuh katanya, keluar. Bisa kita keluar lari ayo katanya ya. Iya. Bisa. Kurasa kalau kita, kesempatan kita bilang ya. Bisa. Ketika kepala penjara itu bangun dari tidurnya, dibunuhnya pedangnya, dibunuhnya dirinya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Untuk apa Yesus datang? Untuk apa Yesus datang di dalam Injil? Untuk menyelamatkan. Itu aminah, itu semua. 4 buku ini satu temanya. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan keempat buku ini. Dan sekarang di dalam orang Kristen kembali lagi muncul itu. Di mana munculnya? Di sini. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Jadi kalau kita khotbah salah satu tujuannya supaya jangan dia mencelakakan dirinya. Narkoba itu mencelakakan diri, mencelakakan diri. Ya. Nonton YouTube sampai jam 2 pagi mencelakakan diri. Iya, karena Tuhan sudah beri malam supaya kita tidur. Kita membuat orang keluar daripada celakanya itu. Kan di sini dikatakannya apa? Iya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Jangan celakakan dirimu dalam hidup ini, gitu ya. Jangan balap-balap, jangan ini. Jangan celakakan dirimu, karena semua mau orang mencelakakan dirinya karena ada alasan. Ini kan ada alasannya. Alasannya apa? Karena disangkanya orang penjara itu semua sudah keluar. Padahal sudah keluar. Enggak, kami semua di sini. Kamu yang mencelakakan dirimu, kami masih ada di sini semua, gitu ya. Iya. Baru dikatakan apa? Kepala penjara itu menyuruh bawa suluh, gitu kan? Jadi kalau aku khotbah, jangan celakakan dirimu, jangan kau diperas, jangan orang bengis kepadamu, kan itu tadi. Iya, jangan ada rugi terus datang ke gereja ini, kan gitu ya. Iya, itulah maksudnya sini. Jangan celakakan dirimu, pacaran tidak menentukan gitu ya. Kita hidup ini semua hampir mencelakakan diri.
Ya, makanya di sini kita jumpa kata itu. Ya, Tuhan Yesus sudah banyak ceritanya di dalam Injil kan? Ya, inilah dia ceritanya. Baru berikutnya apa? 29. Satu kita baca sama-sama ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kenapa perlu suluh? Ya, jawabnya nggak payah ya. Dulu Pak belum modern, jadi nggak ada listrik gitu ya. Cuma lampu saja ya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Paulus ini bahwa mereka semua masih ada di dalam? Kan gitu mau dilihatnya. Coba lihat, ambil lampu semua. Coba lihat masih di dalam kah semua? Masih di dalam. Karena Paulus katakan sebab kami semua masih ada di sini. Nggak ada satu pun yang keluar gitu. Iya. Apa artinya itu? Kenapa Paulus tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang sudah melarikan diri? Tahu Anda jawabnya? Karena gempa ini datang bukan untuk orang penjara ini. Gempa ini datang untuk siapa? Oh, untuk Paulus, dan Paulus sendiri nggak lari. Makanya masih di sini semua pasti. Ini aturannya giliran kami pergi. Karena untuk itu gempa ini datang, bukan untuk orang yang dipenjarakan yang jahat-jahat ini. Makanya dia yakin tidak ada satu pun yang lari. Makanya semua kami masih ada di sini. Ya. Mari kita lanjutkan. Maka di bawah kepala penjara itu, benarkah apa yang dikatakan Paulus ini atau tidak? Benar kan? Apa yang dikatakannya kan benar. Ya. Ayat 30. Ia maaf. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ada emergensi, nguak, ada mayat atau ada orang sakit, kan gitu ambulans semua. Ini di penjara terjadi ambulans yang paling penting. Jangan nanti lewat, bunuhnya nanti dirinya, padahal kita masih ada di sini semua. Emergensi khotbah itu Pak. Inilah masanya masih bisa kita. Saya belum berani, apakah ada majelis di sini punya beban khotbah setiap hari. Emergensi, ambulans lewat. Sirine datang. Jangan celakakan dirimu. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita percaya. Waktu datang malam kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya saya di Medan ini khusus untuk itu, karena datang malam. Saya tahu pasti datang malam, nggak bisa lagi. Supaya pekerjaan itu bisa diselesaikan. Kita ini malu dan nggak ada buat apa-apa. Sirine kita nggak bunyi-bunyi. Padahal orang sudah mencelakakan dirinya masing-masing. Mari kita baca kalau demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Berubah situasi. Tadinya dia dipenjarakan, diikat oleh kepala penjara. Sekarang berubah karena Allah menyertai hambanya ini. Aku belum pernah sedikit pun goncang. Hamba Allah kapanpun tidak bisa ditinggalkan oleh Allah. Karena itu ketetapannya. Yesus sudah naik ke surga. Sekarang orang percayalah yang mewakilinya di bumi menceritakan namanya itu. Aku nggak pernah goyang sedikit pun itu. Nggak akan mungkin ditinggalkannya. Sekarang kepala penjara sudah berubah. Terjadi langsung drastis ya. Dengan gemetar dan sungkur dia datang kepadanya di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, tahukah Anda siapa Silas? Karena di sini Paulus memasukkan namanya. Di sini Lukas, yang menulis kisah Rasul ini Lukas, dokternya Paulus. Dan di sini ada nama satu Silas. Ada nama Timotius. Silas itu siapa? Belum tahu? Mungkin nanti Anda akan jumpa di dalam kisah Rasul pasal 6. Salah satu kurasa kalau nggak silap ya. Pelayan meja diakonnya itu. Sama dia orangnya dengan Stefanus ya. Sama orangnya dengan Filipus ya. Ya, sama orangnya dengan Barnabas ya. Jadi salah satu itu Silas kalau nggak silap aku. Jadi inilah mereka. Makanya kita bilang tadi orang-orang percaya.
Kita lanjutkan, Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Untuk apa gempa tadi dibuat? Jawabnya tidak payah ya. Untuk merombak situasi di dalam penjara. Supaya kepala penjara memikirkan keselamatannya. Itu tujuannya Paulus dipenjarakan. Supaya penjara berubah situasi. Dan sesudah berubah situasi, ada hati manusia ini bertanya, apakah yang kubuat Tuhan supaya aku selamat? Ya. Jadi jangan Anda takut kalau datang kesusahan. Jangan takut kalau datang kematian. Kemungkinannya memungkinkan Anda akan bertanya, apa yang kulakukan supaya aku selamat dalam kondisi ini? Kalau dunia tidak berubah, tidak ada kesusahan, sulit Injil diberitakan. Jadi nanti bisa kita lihat, kesengsaraan itu merupakan satu positif. Membuat orang tidak duduk selamanya. Sama. Ini ceritanya di sini. Oke, ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tepat jawabnya ya. Jadi kalau ada orang kesulitan, apa jawab Anda? Apa yang kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Bisa dijawab. Jadi kenapa Pak nggak pernah orang bertanya kepada aku? Iya. Jadi aku sudah lama orang Kristen, tapi nggak pernah sekalipun orang tanya aku, bagaimanakah jalannya supaya aku selamat dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Nggak pernah orang tanya aku. Aku orang gereja, ikut PA. Tapi nggak pernah kawanku tanya aku, bagaimana jalannya supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Aku banyak kali mengadakan transaksi ke bank, ngisi bensin. Tapi nggak pernah orang tanya aku, bagaimana jalannya supaya aku selamat. Tahu Anda jawabnya apa? Karena Anda tidak menunjukkan bahwa Anda orang yang selamat. Kalau baju baru ditanya orang, di mana kau beli baju barumu tadi nak, katanya kan? Ya, tertarik dia. Tapi karena kita dilihat orang potongannya seperti ini, nggak ada orang tertarik. Ada dulu ilustrasinya anak-anak kan? Tahu kan besi berani? Untuk apa besi berani dulu waktu kita anak-anak coba? Oh, di mana ada pasir, di mana ada besi ketariknya nanti, ketariknya. Asal besi berani kemana saja tarik apa? Taruhkan apa? Pasti datang apa? Besi. Ada daya tarik kita hidup. Karena itulah di sini. Apa yang aku perbuat supaya aku selamat gitu ya. Waktu kita PA, aku duduk di belakang, menarik kali sama aku. Apa katanya? Kalau kamu tinggal di dalam aku, itu janjikan Tuhan Yesus. Engkau akan berbuah banyak. Waduh, ini kan janji Tuhan. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Ampun Tuhan, berarti kalau kami tidak berbuah, janji ini kami tidak lengket kepada pokok anggur. Itulah doaku di belakang. Waktu ku dengar kalimat itu. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana ranting, kalau dia tidak lengket kepada pohon anggur, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa, dibuang dan menjadi kering. Waktu ku dengar itu Tuhan katakan, inilah yang akan terjadi. Jadi kalau engkau lengket di dalam pohon anggur, otomatis engkau akan berbuah banyak. Gitu. Wow, mantap ini Tuhan, kupikir waktu ku duduk. Kan PA kita minggu lalu ya. Nah, kan ku ingat ya. Ya, oh ini rahasianya. Langsung kubandingkan sama aku. Oh begitu, gitu. Lengket hubunganku dengan dia ini yang membuat aku berbuah. Ini kan hubungannya dengan Yesus tadinya membuat dia berbuah. Ya, berbuah dia kepada Lydia, berbuah dia kepada orang yang roh tenung. Sekarang berbuah dia kepada kepala penjara. Kemana saja dia pergi, dalam situasi apa saja dia pergi, dia tetap menghasilkan buah. Di rumah sembahyang, berbuah. Orang
Roh tenung berbuah. Di dalam penjara, dalam masa krisis kedudukan, dia berbuah. Karena dia rupanya menggenapkan apa yang dikatakan Yesus. Kita lanjutkan saja. Ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kembali lagi Aikos. Lydia diselamatkan satu keluarga, kepala penjara juga diselamatkan satu keluarga. Sama dalam cerita ini. Bagus ya? Maka semua orang katakan inilah menjadi majelis yang ada di jemaat Filipi. Tapi jangan pula nanti Anda terkejut. Kemungkinan antara Lydia dan kepala penjara inilah terjadi perpecahan. Nanti Anda baca itu Filipi pasal 4. Karena mereka sama-sama hamba Allah dalam mengabarkan Injil. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Terjadi berkat, terjadi sukacita. Kenapa dikatakan muncul sukacita? Karena sudah depresi dia tadi. Sudah mau bunuh diri dia. Aku ingat satu anak gadis gitu. Aku sudah mau bunuh diri pada waktu itu. Tapi waktu ku dengar satu kali khotbah itu, itulah membuat aku masih hidup sampai sekarang. Tetapi aku cuma kerja aku Pak, upahan. Jadi ini cuma HP ku. Aku nggak bisa nonton YouTube dulu. Cep katanya sini ya. Diam aku nggak aku kasih tahu apa-apa. Sampai di Kaban Jahe aku pikirkan. Ini makanya keluar sukacitanya. Kenapa dikatakan di sini? Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Enak ya? Terjadi keselamatan, mendatangkan sukacita, frustrasi hilang. Dia tidak lagi dibayangkan dengan kematian itu. Anda bisa dibayangkannya, ditinggalkannya rumah penjara tadi dikuncinya. Oh di sini tadi pikir. Masih di sini semua. Ke rumah dia. Tapi tidak boleh kamu lupa juga di sini. Yang menarik. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Dan menghidangkan makanan kepada mereka. Tidak pelit mereka. Karena ada sukacitanya. Aku tidak tahu. Kamu masih orang pelit kasih sudah jadi orang percaya? Atau kamu nggak mau membagikan apa yang ada sama kamu kepada orang yang memberitakan Injil sama kamu. Ini rahasianya orang percaya. Aku menarik sama aku. Kemungkinannya karena Paulus tidak makan dari tadi pagi. Dari mana dia makan kalau dipukuli dia? Dipukuli dia. Jadi apa yang diperlukannya ya? Dia sekarang sudah selamat. Dari mana dia selamat? Dari penjara. Kan selamat kepala penjara ini. Dari kematian yang dia sendiri mau bunuh diri. Dan dia sekarang selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Dua dapatnya selamat. Apa-apa yang dibayarnya. Makanya dilayaninya orang ini. Di dalam Injil kamu lihat ya. Ibu mertua Simon diselamatkan. Sesudah ibu mertua Simon diselamatkan. Maka dia melayani Yesus dan melayani semua murid-muridnya. Bukan karena disuruh dia. Ini juga bukan karena disuruh. Tetapi karena sukacitanya. Gitu. Jadi kalau ada bagian hidup kita. Memang kita sudah diselamatkan. Maka kelihatanlah kita, sikap kita. Kepada orang yang membawa kabar baik itu kepada kita. Apakah ada di dalam diri kita. Kalau Paulus tidak datang. Maka dia tidak akan mendapat hidup kekal itu. Yesus
membawa peristiwa ini. Anda tahu ceritanya, panggilan dari Troas masuk ke Makedonia, dari Makedonia masuk ke Filipi. Allah menyertai. Aku tidak tahu bagaimana Anda pelitnya sudah menjadi orang Kristen. Tak ada belas kasihan Anda kepada orang yang mengabarkan Injil kepada Anda. Bisa? Oh, itu kan gereja. Itu kan pendeta. Dia kan kita kasih gaji gitu. Waktu kuceritakan di sini aku tidak terima gaji, terkejut pendeta-pendeta yang lain. Karena kita bukan mata duitan, tetapi menyelamatkan orang. Gitu. Adakah kamu merasa kalau kamu diselamatkan, ada utang kepada orang yang memberitakan Injil itu? Aku tetap ada utangku kepada orang yang memberitakan Injil. Makanya kusempatkan. Kapan ada waktunya? Kusempatkan sekali. Aku menghiburkan dia karena aku lebih tinggi dari dia sekarang. Dulu memang dia. Tetapi karena sudah tua, kan kita tua ya. Nanti kan menurun terus. Nggak akan ada lagi diharapkan yang lain. Waktu kukunjungi, kulihat sukacitanya. Oh, inilah yang membawa Injil kepadaku. Apa kau bawa? Katanya. Ini, gini. Di mana kau sekarang? Katanya. Begini. Mana mobilmu? Katanya. Ini. Kau ceritakan semua. Akhirnya terhiburlah dia. Buatlah doa kita yuk. Katanya. Berharga. Makanya aku akan melihat Anda, apakah Anda menghargai atau tidak. Ini ciri kalau kita memiliki Roh Kudus. Ini sikap. Mari, sudah sampai di sini kita baca saja ke bawah. Ini karena saya ajar secara dunia politik dalam pekabaran Injil. Belakangnya, ini dunia politik perikop yang ketiga. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Jadi kepada kepala penjara disuruh dilepaskannya. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami. Warga negara, kemana? Tanpa diadili, mereka telah mendera kami. Warga Rom. Mereka tidak tahu bahwa Paulus ini orang Rom. Di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Karena ini akan bisa dia dipenjarakan. Mereka datang minta maaf. Lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Kenapa dia pergi ke rumah Lydia? Jawabnya nggak payah. Karena itu saudaranya. Bagi aku terkesan waktu aku sampai di Medan. Naik Garuda dari Jakarta, kemanalah aku mendarat? Waktu aku mendarat di Polonia. Karena di Jawa Timur, aku begitu baik. Baik maksudku, dari satu kota naik pesawat, ngabarkan Injil. Waktu pulang ke Medan, kemana rumahku? Aku kan menjadi hamba Tuhan, waktu aku mahasiswa, in the coast. Kemana aku pergi coba? Tahu aku ada orang yang melayani aku dulu, ku angkatlah tasku, ke rumahnya lah aku datang. Mari katanya. Ini sama, keluar dari penjara kemana dia pergi? Kampungnya kan bukan di Filipi. Dia kan orang Tarsusnya. Apakah dia pulang ke Tarsus? Makanya dia pergi ke rumah Lydia. Karena begitu kesan Paulus terhadap Lydia ini, begitu baiknya dia. Makanya ke situ dia pergi. Kepala penjara kan baru bertobat. Jadi dia tidak ke rumah kepala penjara, tetapi dia pergi ke rumah Lydia.
Ingat ini, persahabatan rohani yang paling dalam. Karena inilah saudara kita di bumi dan inilah saudara kita di mana? Di surga. Kita menjadi saudara dua kali. Saudara di sini dan saudara di sana. Bapak kita sama. Roh kita sama. Kampung kita sama. Maka sangat menyakitkan aku kalau ada bagian yang tidak mengerti. Kekeluargaan di bumi akan tinggalnya kalau marga ya. Tapi kalau karena percaya kita di sini bersaudara, di sana juga bersaudara. Lalu mereka meninggalkan penjara itu, jelas itu bisa, dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka. Kemungkinannya Lydia ini mendengar Paulus dipenjarakan, susah dia. Kenapa susah? Karena yang paling mahal sudah diberikan oleh Paulus kepada keluarganya. Sekarang Paulus dipenjarakan. Bagaimana jalan penghiburan kepada keluarga ini? Makanya singgah dia sebentar di situ. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, mungkin jemaat yang lainnya, dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar cerita orang percaya di dalam kisah para rasul. Bagaimana Yesus tidak pernah berubah. Dia ada hadir di tengah-tengah orang percaya itu. Dan bagaimana persaudaraan di dalam Kristus. Dan bagaimana Allah menyertai. Allah turut bekerja dalam semua cerita ini. Sampai gempa bumi. Dan sampai kepala penjara itu bisa diselamatkan. Kami telah mendengarnya. Kami berdoa supaya roh yang menuliskan kisah para rasul ini berbicara kepada kami waktu kami membacanya. Kehidupan orang-orang percaya di dalam kisah para rasul. Kami akan meninggalkan Injil sebentar. Tetapi melihat orang-orang percaya di dalam Injil ini. Bagaimana Allah menyertai mereka. Dan demikian juga Allah akan menyertai kami sampai kesudahannya. Kami berdoa Tuhan kami Yesus. Dua cerita ini mengungkapkan keluarga Lydia diselamatkan. Kepala penjara juga diselamatkan oleh karena anugerah-Mu. Selamatkanlah kami satu persatu. Dan bagaimana kemurahannya Lydia ini. Dan bagaimana kemurahannya kepala penjara ini. Akan menjadi teladan bagi kami. Bagi orang yang percaya. Kami akan berkemurahan kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Yang olehnya kami bisa diselamatkan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah kita di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan di dalam Roh Kudus yang mengajari kita mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji.